kami semuanya, dan Tuhan juga berikan kepada kami Roh Kudus supaya kami bisa mengerti firman Tuhan ini dengan baik, dan sehingga setiap permohonan kami kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan tepat pada waktunya. Terpuji dan termulia Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk bersekutu kepadanya pada pagi hari yang indah ini bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama saudara-saudara seiman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang perlu kita bahas hari ini adalah doa orang benar sangat besar kuasanya. Sekali lagi, tema yang perlu kita pikirkan bersama-sama Bapak Ibu yang itu, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara dengan doa, mungkin sejak dulu kita sudah melakukannya. Dari kita sekolah minggu, remaja, dewasa, dan sampai kita seumur, kalau sudah umur 50 tahun, mungkin dia sudah berdoa lebih dari 50 kali Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi pertanyaannya, ketika kita berdoa, apakah Tuhan sudah mengabulkan tepat pada waktunya? Apakah doa kita itu sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Kadang-kala di dalam doa kita memaksa Tuhan, seakan-akan kita mengatur Tuhan di dalam doa kita, seakan-akan kita yang berkuasa atas doa kita, seakan-akan kita yang berwenang atas doa kita, Bapak Ibu yang terkasih. Namun perlu kita ketahui bahwa di atas doa kita adalah ada yang mengatur segala sesuatu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di atas segala-galanya Bapak Ibu yang terkasih, ada yang menjawab doa-doa kita, ada yang mendengarkan doa-doa kita Bapak Ibu yang terkasih. Namun kalau kita melihat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di dalam konteksnya bahwa ini adalah berlaku kepada orang-orang yang sakit Bapak Ibu. Ya, ketika mereka sakit, kalau kita melihat di ayat yang ke-14 misalnya, dia berkata di sana bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita sakit, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami berbagai cobaan di dalam kehidupan kita, jangan kita lari kemana-mana, jangan kita berpikir yang pendek Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita memanggil yang tidak-tidak, tetapi kita berkumpul,
kita memanggil majelis, kita panggil hamba Tuhan untuk mendoakan kita. Karena firman Tuhan jelas-jelas di ayat yang 14 yang berkata bahwa kita memanggil para pengatua supaya mereka berdoa buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas tema kita bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Bagaimana konteks doa orang benar Bapak Ibu yang terkasih? Yang pertama yang perlu kita fahami adalah, yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu kita bereskan dulu dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bereskan dulu diri kita, kita bereskan segala kebusukan kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan-pengakuan yang tulus, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka ia berkata di ayat yang ke-16 bahwa ia berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Artinya bahwa ada tindakan Bapak Ibu yang terkasih, ada tindakan yang nyata-nyata yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita membereskan itu Bapak Ibu yang terkasih, dosa, hawa nafsu dan lain sebagainya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kita datang kepadanya dengan iman, dengan yakin Bapak Ibu yang terkasih, dengan tidak ragu-ragu lagi, dengan tidak lagi kita mempertanyakan apakah Tuhan menjawab doa saya atau tidak. Karena kita sudah membereskan terlebih dahulu Bapak Ibu, bahwa kita sudah membereskan di hadapan Tuhan. Ada pengakuan dosa, ada pengakuan dari hati kita, bukan dari mulut Bapak Ibu yang terkasih, tetapi dari hati kita, dengan tindakan kita di hadapan Tuhan, sehingga doa-doa kita yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita ada pengakuan dosa, membereskan diri di hadapan Tuhan dan lain sebagainya, yang kedua yang perlu kita bahas adalah kita saling mendoakan satu sama lain. Ya. Artinya bahwa kita memberikan kekuatan kepada seiman kita, kita memberikan dorongan, kita memberikan semangat kepada teman-teman kita dan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kita berkumpul di tempat ini Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita saling mendoakan, supaya kita saling memberikan kekuatan antara satu dengan yang lain. Kalau kita jalan sendiri-sendiri mungkin kita sanggup, misalnya 2 meter kita berjalan, kalau sendiri paling 1 meter sudah capek. Tetapi kalau kita bareng-bareng, kalau kita bersama-sama, pasti kita tidak terasa kita sudah sampai. Begitu juga di dalam Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita saling memberikan kekuatan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kenapa Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam perkumpulan kita, bahwa ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita, ada hikmat, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, di dalam setiap kehidupan kita yang ada pada saat ini, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mendorong teman-teman kita, mendorong sahabat-sahabat kita, mendorong keluarga kita untuk datang dan bersekutu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah, ini poin penting bagi kita Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah melakukan yang pertama dan kedua Bapak Ibu yang terkasih, baru yang ketiga, bahwa doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Artinya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa yang pertama tadi kita sudah bereskan diri kita di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan pengakuan dari hati kita dengan tindakan. Maka yang ketiga ini, kalau kita berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kuasanya sangat besar. Amin. Nah, kuasanya sangat besar Bapak Ibu yang terkasih. Maka kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, Elia itu Bapak Ibu yang terkasih, sama dengan kita manusia biasa, ya. Ia berdosa di hadapan Tuhan, sama dengan kita juga, kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang membedakan kita dengan Elia, yaitu adalah ketulusannya, kejujurannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika ia berdoa bahwa jangan turun hujan selama 3 tahun lebih. Kalau kita membaca di ayat sesudahnya Bapak Ibu yang terkasih, tapi Tuhan menjawab doanya. Begitu juga ketika dia sudah merindukan hujan, ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Apa bedanya Elia dengan kita di tempat ini Bapak Ibu yang terkasih? Ya, kalau kita ada kejujuran, ada pengakuan sejati di hadapan Tuhan, setiap permohonan kita, setiap doa-doa kita, Tuhan pasti mendengarkan. Tuhan pasti mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita ada pengakuan yang sejati, ada pengakuan yang benar-benar, yang tidak main-main di hadapan Tuhan, bukan hanya di mulut saja Bapak Ibu yang terkasih, tetapi tindakan-tindakan kita, supaya kita benar-benar suci, benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Setiap doa-doa kita, Tuhan mendengarkan tepat pada waktu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan berdoa sampai membuku ke tanah Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menjawab? Bisa ya dan bisa tidak, tergantung kita Bapak Ibu yang terkasih. Makanya di ayat di dalam Alkitab, di dalam Matius berkata bahwa kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik, berdoa di pengerjaan, supaya mereka dilihat orang bahwa mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam Matius dia berkata bahwa kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar, kita mengunci pintu, kita menyampaikan setiap unek-unek kita di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan permohonan kita di hadapan Tuhan. Maka di dalam doa-doa kita yang kita haturkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan belum jawab Bapak Ibu yang terkasih, belajar untuk membereskan diri di hadapan Tuhan, belajar untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah bereskan doa, kalau kita sudah bereskan dosa-dosa kita Bapak Ibu yang terkasih, maka berdoalah dengan yakin, dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan menjawab. Terkadang di dalam doa kita juga bahwa kita seakan-akan memaksakan Tuhan. Kalau ada masalah hari ini, kalau kita berdoa, Tuhan saya ada masalah, Tuhan bukan jalan bagi saya, berikan kekuatan. Kalau Tuhan tidak menjawab hari ini, mungkin kita kecewa, mungkin kita mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin kita ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Tetapi saya mengatakan kepada kita pada hari ini adalah, kalau kita sudah ada masalah, kita sakit dan lain sebagainya, yang perlu kita lakukan adalah, biarlah doa saya ini Tuhan terjadi atas kehendak-Mu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
pada pagi hari ini memberikan kepada kita dorongan, semangat untuk berdoa, semangat untuk membereskan diri, semangat untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, dan semangat berdoa Tuhan. Sehingga doa-doa kita, kalau kita berdoa dengan yakin dan benar, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa sangat besar kuasanya. Apabila kita kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, mari kita belajar dan belajar untuk hidup kudus, hidup tulus di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, baik di dalam pekerjaan, di rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Yang utama adalah kita berdoa, dan utamanya lagi adalah kita membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka kalau kita membereskan itu, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ia berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita membaca bersama-sama tema kita pada pagi hari ini, Bapak. 2, 3 ya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakini dan imani Tuhan memberkati kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini kami benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kami. Ketika kami menyampaikan doa-doa kami kepadamu Tuhan, yang perlu kami lakukan adalah kami bereskan diri kami dari dosa-dosa, dari segala kefanaan dunia Tuhan, sehingga doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan mendengarkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Maulah yang memberkati setiap anak-anakmu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus meneruskan di dalam hati kami, menegur kami untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama katakan